Ada masih bersama saya Eliza Hasan di Creative Money, tentunya masih bersama Mbak Tias dari Grab Express. Mbak Tias, balik lagi nih terkait dengan kondisi saat ini tentunya ya kan, di masa pandemi saat ini. Ya, saya selalu bilang bahwa kadang kita di stay at home atau di rumah aja, handphone ini menjadi teman baik kita ini. Semuanya ada di sini, baik yang mau belanja, ya kan, terus bahkan mau kirim-kirim juga langsung seperti itu. Nah, ini Grab Express sendiri mengalami peningkatan omset nggak sih? Nah, semenjak pandemi ini? Benar-benar. Jadi untuk peningkatan omset di kala pandemi ini kita melihat ada peningkatan dan kita juga secara proaktif melakukan pendekatan kepada mitra-mitra perusahaan untuk memang tetap bisa melakukan bisnisnya. Jadi dan mitra perusahaan bisa melakukan bisnisnya secara online. Misalnya kami mulai melakukan pendekatan kepada supermarket gitu ya, supaya bisa melakukan pengantaran online. Biasanya mereka supermarket itu suka menuliskan nomor WhatsApp di mana mereka bisa order online. Kemudian bisa melakukan pengantaran menggunakan dengan kerjasama dengan mitra Grab. Jadi mereka bisa melakukan booking lewat website gitu. Oke. Kita melakukan pendekatan dengan pemerintah, seperti kemarin kita juga sudah melakukan pilot untuk pendistribusian bansos, kemudian melakukan approach juga dengan PD Pasar Jaya, di mana kita melihat bahwa banyak mitra pelaku UMKM yang misalnya atau pedagang-pedagang pasar yang saat ini mungkin pasar itu sepi dan memang ada pembatasan kan, jadi memang kita menghindari keramaian. Tapi bukan berarti mereka tidak dapat beroperasi. Jadi kita juga mencoba bagaimana supaya kita bisa membantu para pedagang di pasar. Jadi kita juga mencoba memberikan mereka sedikit potongan harga untuk memastikan bahwa tetap bisa berjualan secara online. Nah, gitu. Kalau kita lihat peningkatannya sih dari sisi social seller ya Mbak. Jadi misalnya Instagram seller itu kita lihat peningkatan sekitar 40-50%. Wow, luar biasa sih 40-50% ya itu ya. Tapi kalau kita lihat terkait dengan pandemi atau PSBB ini kan banyak yang mungkin takut juga ya, khawatir juga sebenarnya terkait dengan barang-barang yang mereka kirim seperti itu. Terus udah gitu bagaimana keamanannya. Nah, ini dari Grab Express sendiri meyakinkan para customer tentunya bahwa ya barang-barang yang kita kirim terjamin aman, tidak perlu khawatir dengan begitu juga dengan kurirnya atau seperti itu. Bagaimana Mbak Tias? Iya, jadi mungkin ada beberapa hal ya kalau seandainya saya pecah gitu ya. Satu dari sisi barangnya, kemudian dari sisi mitranya. Gitu. Kalau dari sisi barangnya atau pengiriman barangnya, kita selalu sudah beberapa bulan terakhir semenjak pandemi ini aja, kita mengedukasi baik dari sisi konsumen maupun dari sisi mitra pengemudi bahwa kita selalu menekankan yang namanya contactless delivery. Contactless delivery ini adalah di mana serah terima dilakukan berjarak 1,5 hingga 2 meter. Jadi mekanismenya adalah mitra pengemudi nanti akan meletakkan barang di satu posisi tertentu atau satu lokasi tertentu ya, di depan rumah misalnya, atau dicantolkan di pagar gitu ya misalnya. Kemudian nanti mitra pengemudi akan mundur. Kemudian nanti penerima juga akan langsung mengambil. Dan di situ salah satu fitur kebanggaan kami adalah proof of delivery, Mbak Elisa. Jadi di proof of delivery ini mitra pengemudi harus mengambil foto pada saat melakukan serah terima barang. Pun kita memang punya asuransi, tapi itu tetap sebagai standar kami gitu, untuk memastikan bahwa kualitas pengirimannya tepat. Dan yang untuk sisi yang kedua yaitu dari sisi mitra pengemudi, kita juga terus mengedukasi cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian kita juga membekali mitra pengemudi kami dengan masker dan hand sanitizer, dan juga karena kita di sini beruntung ya Mbak, bisa di rumah aja. Tapi mitra pengemudi kami kan di luar sana gitu. Mereka di luar sana demi kita gitu. Jadi kita juga
mengusahakan dan mengedukasi bagaimana setelah dari luar rumah, bagaimana pada saat mereka mau pulang, apa saja sih yang harus dilakukan. Mereka mau masuk, harus cuci tangan, helmnya seperti apa, jaketnya seperti apa, kendaraan bagaimana membersihkannya, jangan berinteraksi dengan keluarga dulu sebelum mandi gitu atau membersihkan badan. Gitu. Berarti edukasi kepada mitra itu juga dilakukan ya demi keamanan si mitra itu juga sebenarnya dan juga konsumer pastinya seperti itu. Terakhir Mbak Tias, ini mungkin apa rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Grab Express ke depannya? Ini kan melihat bahwa situasi pandemi ini kita nggak ada yang tahu ya kapan berakhirnya, tapi kita tentunya berharap ini segera berakhir. Tapi Anda melihatnya apa strategi yang akan dilakukan ke depannya tentunya melihat situasi yang uncertainty pastinya saat ini? Memang benar Mbak Elisa, ini uncertain dan kita memang hanya bisa plan ya untuk merencanakan ke depan. Jadi untuk memastikan bahwa kita tetap lincah tadi ya, yang tadi awal saya sempat sebutkan. Jadi kita juga percaya bahwa teknologi itu bisa dilakukan untuk kebaikan. Jadi kita selalu menekankan Grab for Good. Bagaimana cara kita bisa menciptakan dampak sosial positif bagi pengguna, bagi mitra pengemudi kami, kemudian bagi mitra-mitra bisnis kami. Kita harus pastikan itu, dan nanti untuk inovasi-inovasi ke depannya juga akan selalu berpayung kepada penggunaan teknologi untuk kebaikan gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak Tias, sukses terus tentunya. Ini nampaknya pandemi ini malah makin sibuk ya, Grab Express. Terima kasih. Demi para mitra dan demi para masyarakat Indonesia yang ada di rumah sana. Oke, terima kasih Mbak Tias. Sehat selalu tentunya, biarpun di rumah aja ya. Oke, thank you Mbak Tias. Dan pemirsa, terima kasih tentunya Anda telah bergabung bersama kami dalam Creative Money hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan Anda, jaga jarak, dan pakai masker jika memang Anda terpaksa harus keluar rumah. Saya Eliza Hasan, sampai jumpa.